Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti konferensi yang dilaksanakan oleh Tadris IPS Konferensi Internasional. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Arifin Alatas bersama rekan-rekan saya di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Transformasi Eduliterasi melalui Novel Anak, Integrasi SDGs dan Pembentukan Pola Pikir Sistemik dalam Pendidikan Guru. Baik, adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yang pertama adanya tantangan global, yang mana ada perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan juga krisis ekonomi. Hal itu menuntut peran baru dalam pendidikan melalui SDGs. SDGs yang keempat itu menekankan adanya pendidikan berkualitas, inklusif, dan relevan dengan mengintegrasikan nilai-nilai berkelanjutan. Adapun calon guru sering mengalami kesulitan yang meliputi rendahnya literasi dan juga minat baca, kurangnya kurikulum yang mengintegrasikan SDGs dengan sekolah secara menyeluruh, dan juga kurangnya pemahaman dari sumber informasi berbagai media massa. Kemudian di sisi lain berkembangnya sastra dalam pendidikan berkelanjutan. Sastra, terutama novel anak, berperan sebagai media didaktik untuk menyampaikan nilai-nilai berkelanjutan secara naratif dan kontekstual. Novel anak itu mendukung dalam pembentukan intelektual transformatif dan juga pengembangan pemikiran kritis dan sistemik. Pendekatan ekokritik membantu calon guru memahami berkaitan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dalam secara global. Adapun teori dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan, mulai dari teori Education for Sustainable Development yang menekankan pada pendekatan holistik dan sistemik, dan juga integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada teori transformasi literasi edu sastra, di mana sastra sebagai media reflektif dan juga transformatif, kemudian yang dapat meningkatkan kreativitas, pemikiran kritis, dan juga menginternalisasikan nilai-nilai yang ada. Kemudian yang ketiga ada teori system thinking atau berpikir kritis, di mana ini bisa memahami isu-isu global sebagai sistem yang terkait dan juga mendorong solusi holistik yang berpikir adaptif dan juga dalam pengajaran. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan bagaimana novel anak itu dijadikan sebuah media pembelajaran yang mana nanti akan memiliki dampak positif kepada siswa. Berikutnya berkaitan dengan metode penelitian, desain penelitiannya adalah kualitatif, adapun sumber datanya data primer dan sekunder. Saya juga melakukan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan beberapa dokumen, dan juga saya menganalisis beberapa isi dalam beberapa novel anak. Kemudian berikutnya teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga analisis teks. Adapun teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, analisis konten, triangulasi data, dan interpretasi tematik seperti itu. Hasil pembahasan yang pertama adalah implementasi pembelajaran berbasis novel anak dalam pendidikan guru, yang mana novel anak sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat baca dan efektif mengintegrasikan nilai-nilai SDGs yang meliputi keadilan sosial, kesetaraan, keberlanjutan lingkungan ke dalam konteks pendidikan guru. Kemudian narasi-narasi sederhana dalam novel anak tersebut dapat menggugah anak dalam membantu mengaitkan teori dengan realitas secara kontekstual, sehingga peserta didik merasakan dampak nilai keberlanjutan secara emosional dan juga praktis. Adapun peran elemen sastra dalam meningkatkan literasi keberlanjutan dan pola pikir sistemik, yang pertama adalah elemen seperti karakter, setting, alur cerita dalam novel anak berfungsi tidak hanya sebagai elemen-elemen estatis, tetapi juga sebagai representasi interaksi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian berikutnya, pendekatan berbasis sastra mendukung pembentukan pola pikir kritis, kreatif, dan sistemik sesuai dengan teori transformasi
literasi, dan juga sistem thinking. Nah, di sini peran novel anak juga dapat membantu calon guru mengintegrasikan pesan-pesan berkelanjutan melalui pengalaman naratif yang mendalam sesuai dengan rekomendasi UNESCO tahun 2017 untuk pendidikan berkelanjutan multidisipliner. Tetapi dalam penggunaan pembelajaran novel ini juga muncul kendala dan dalam penerapannya yang meliputi kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam pembelajaran. Integrasi kurikulum yang masih terbatas dan juga sumber daya yang belum memadai, dan juga masih rendahnya minat baca peserta didik dan juga hambatan-hambatan dalam menyampaikan pesan-pesan keberlanjutan secara optimal. Nah, dengan penelitian ini, harapan saya adalah kendala-kendala tersebut bisa kita atasi dengan berbagai macam pelatihan literasi, sehingga nanti kita bisa melaksanakan literasi berkelanjutan atau SDGs. Baik, yang terakhir kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah adanya potensi strategis, yang mana implementasi pembelajaran berbasis novel anak memiliki potensi yang signifikan untuk mengintegrasikan nilai SDGs dalam pendidikan guru melalui peningkatan minat baca, internalisasi nilai keberlanjutan, dan juga pembentukan pola pikir sistemik. Kemudian yang kedua, adanya peran transformatif, yakni novel anak tidak hanya sebagai media literasi, tetapi juga sebagai alat transformasi yang menghubungkan teori dan juga praktik dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, dukungan institusional untuk mengoptimalkan penggunaan novel anak. Kemudian diperlukan sinergi antara pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, webinar, workshop, dan sebagainya. Yang terakhir, pengembangan kompetensi praktis, yang mana integrasi novel anak sebagai media pembelajaran diharapkan mencetak pendidik yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan sistemik dalam menghadapi dinamika pendidikan pembangunan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi artikel saya yang berjudul Transformasi Eduliterasi melalui Novel Anak, Integrasi SDGs dan Pembentukan Pola Pikir Sistemik dalam Pendidikan Guru. Baik, mari kita tingkatkan literasi pada anak dengan menggunakan novel anak. Sekian, atas kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.